Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini kami dari Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di sini kami akan mempresentasikan penyelesaian kasus 2 pada mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Jadi di sini untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putu Chandra Mayoni dengan NIM 111. Kemudian ada rekan saya, Tunpaset Sarwikudi Pranoto dengan NIM 023. Kemudian ada rekan saya, Igede Yogananda Adi Baskara dengan NIM 061. Kemudian ada rekan saya juga, Iko Madu Prayoga dengan NIM 117. Kemudian, pada kasus 2 dari mata kuliah PPDM semester genap 2023 dan 2024 ini, kami membangun sebuah sistem pengenalan emosi ucapan dengan menggunakan model CNN dan juga LSTM. Jadi dengan menerapkan konsep representasi dan juga preprocessing data audio ini, model CNN dan LSTM ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP. Jadi di sini kami juga mempunyai fitur utama pada sistem. Yang pertama itu adalah dataset dan juga pelabelan. Kemudian yang kedua ada preprocessing, di mana untuk preprocessing ini ada 3 tahapan. Yang pertama augmentasi, normalisasi, dan juga MFCC. Kemudian yang ketiga ada modeling. Untuk modelingnya itu kita menggunakan LSTM dan CNN. Kemudian ada evaluasi akhir. Kemudian di sini juga kami ada asumsi dan juga batasan. Yang pertama itu adalah data yang digunakan adalah berupa audio, di mana ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua hanya dapat mengklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu 5 jenis emosi. Yang pertama angry, sad, happy, neural, dan juga fear. Jadi berikut ini merupakan laporan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Putu Chandra Mayoni dengan 111. Di sini akan menjelaskan mengenai dataset dan juga pengolahan dataset. Jadi untuk yang pertama di sini menggunakan library Pandas dan juga Nopi. Jadi sini kami menggunakan library ini untuk mengimport pustaka yang diperlukan. Kemudian kami menggunakan library yang ini untuk pustaka Python. Jadi Librosa ini merupakan pustaka Python untuk nanti dapat menganalisis audio dan juga musik. Jadi kita akan menggunakannya untuk mengekstraksi data dari audio file audionya nanti. Selanjutnya, untuk library yang ini kita gunakan untuk mengimpor modul dari Scikit-learn untuk dapat memproses dan juga mengevaluasi model. Kemudian untuk code yang ini kita gunakan untuk dapat memutar file audio. Selanjutnya, untuk library ini kita gunakan untuk mengimport modul dari keras untuk membuat dan melatih model dari pembelajaran yang lebih mendalam. Selanjutnya, jadi untuk library ini kita gunakan untuk menonaktifkan peringatan dan membuat output yang lebih bersih. Selanjutnya untuk fungsi kode berikut ini untuk membuat visualisasi berupa grafik batang dari yang nantinya akan menampilkan jumlah dari masing-masing emosi yang ada dalam dataset, yaitu seperti pada tampilan berikut. Di mana untuk masing-masing jenisnya tersebut ada 400 data. Selanjutnya untuk fungsi yang ini kita gunakan untuk membuat visualisasi dari jumlah masing-masing emosi yang terdapat pada dataset. Selanjutnya di sini kita akan menguji untuk yang emotional fair. Jadi di sini akan dicari dulu patch yang sesuai dengan emosi yang mau diuji. Kemudian juga akan memeriksa apakah file tersebut sudah sesuai dengan emosi pengujian yang mau kita ujikan. Kemudian di sini akan dimulai dari file yang pertama. Selanjutnya di sini kita akan memuat audio tersebut, kemudian akan membuat waveload dan juga spektrogram. Kemudian di sini akan mendisplay atau memutar audio yang telah diinput, dan juga audio akan diputar dengan menggunakan patch. Seperti berikut ini merupakan hasil dari pengujian untuk jenis fair, yaitu seperti berikut. Selanjutnya, kita akan menguji untuk jenis emotional angry, di mana di sini kita akan menemukan terlebih dahulu patch yang sesuai dengan emosi yang mau kita uji. Selanjutnya akan dimulai dari file yang paling pertama. Dan juga di sini jika sudah, kita akan memuat audio tersebut. Kemudian akan membuat waveload dan juga spektrogram, dan akan memutar data audio yang telah diinputkan oleh pengguna, dan audio tersebut akan dibuka dengan menggunakan patch. Berikut merupakan untuk hasil dari emotional angry. Selanjutnya, kita akan menguji untuk yang emotional set. Jadi sini untuk emotional setnya kita akan mencari patch dulu yang sesuai dengan emosi yang mau kita uji. Kemudian di sini akan dimulai dari mencari file yang paling pertama, dan kemudian data audio yang sudah ditemukan tersebut akan dimuat dan akan membuat waveload dan juga spektrogram. Kemudian data tersebut akan diputar, dan untuk memutarnya akan menggunakan patch. Jadi untuk audio, dan ini untuk hasilnya. Dan yang ini untuk hasil pada emotional angry.
Selanjutnya kita akan menguji pada emosional happy, yang dimana untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu pertama kita akan mencari pets yang sesuai dengan emosi yang akan diuji. Kemudian di sini kita akan mulai dari file yang pertama dan juga akan memuat audio jika sudah ditemukan, dan akan membuat waveflow spektogram dan kemudian akan diputar. Dan audio tersebut akan diputar dengan menggunakan pets, yaitu seperti contoh berikut. Nah, berikut untuk hasil pada emosional happy. Selanjutnya untuk emosional neutral juga langkah-langkahnya sama seperti. Nah, berikut untuk hasilnya pada emosional neutral. Sekian dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Igede Yogananda Adi Baskara dengan NIM akhir 061 dari kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses augmentasi dari speech emotion recognition. Nah, jadi tindakan data augmentasi ini bertujuan untuk memperbesar ukuran dataset agar terciptanya variasi dataset yang lebih banyak, sehingga akan meningkatkan model serta mengurangi overfitting. Nah, pada data augmentasi ini ada 4 proses. Nah, proses pertama yaitu ada add noise. Jadi add noise ini merupakan suatu tindakan dengan menambahkan gangguan acak pada data untuk membuat model lebih tahan terhadap variasi dan gangguan yang mungkin terjadi pada dunia nyata. Ini merupakan function dari add noise yang kami beri nama augment underscore noise dengan parameter data dan noise factor sebesar 0,05. Dan ini merupakan function untuk menampilkan contoh dari tindakan add noise. Say the word that. Lalu ada tindakan shifting. Nah, shifting ini atau yang kita kenal dengan perpindahan adalah suatu tindakan dengan menggeser data secara horizontal atau vertikal atau menggeser sinyal waktu untuk menciptakan variasi data juga. Nah, untuk fungsinya kami beri nama augment underscore time underscore shift dengan parameter data dan shifting underscore max dengan nilai 0,2. Dan ini sama juga untuk menampilkan hasil shifting. Say the word back. Selanjutnya ada stretching. Nah, stretching atau peregangan merupakan suatu tindakan untuk mengubah skala data seperti memperlebar atau mempersempit gambar atau audio ataupun sinyal untuk menciptakan variasi dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Nah, pada stretching ini kami membuat function dengan nama argumen underscore time dan underscore stretching ini dengan parameter inputan berupa data dan juga stretching underscore max sebesar 0,8. Dan ini merupakan contoh dari hasil Say the stretching. word back. Suara agak menjadi lebih lambat. Lalu tindakan proses atau proses terakhir itu adalah pitching. Jadi proses pitching ini bertujuan untuk mengubah frekuensi feed dalam data audio untuk menciptakan variasi dalam nada suara. Nah, teknik ini sering digunakan dalam pengenalan suara dan pemrosesan sinyal audio. Jadi untuk fungsinya kami beri nama argumen underscore feed dan shifting dengan tiga parameter. Yang pertama ada data, yang itu lalu ada SR yaitu sample rate, lalu ada feed factor sebesar 2. Ini merupakan hasil dari Say pitching. the word back. Nah, setelah itu kami kembali memanggil memberi nama pet dari dataset kami dan memberi nama pet dari argumen dari data augmentationnya. Lalu kami menggabungkan keempat fungsi yang telah saya jelaskan tadi. Setelah itu membuat function untuk menyimpan data audio. Nah, setelah itu membuat function untuk melakukan penyimpanan data hasil augmentasi. Jadi data dari keempat proses tersebut akan disimpan pada function ini dengan menggunakan function ini. Nah, lalu membuat folder untuk data hasil augmentasi menggunakan looping melalui data frame untuk mengaugmentasikan penyimpanan audio tersebut dengan menggunakan indeks dari setiap data yang diiterasikan dan dimasukkan ke dalam path dan juga emotion yang telah diberi label. Di sini kami juga memakai library Librosa untuk membantu proses augmentasi ini, dan ini adalah data hasil augmentasi yang akan disimpan functionnya. Selanjutnya kami mulai inisialisasi dengan membuat array augmentasi data, lalu melakukan looping, membuat data frame dari list augmentasi data,
menghitung jumlah data yang telah diaugmentasi dengan augmentasi underscore count dan dihitung panjangnya berdasarkan data frame-nya, dan mencetak berapa banyak data hasil augmentasi. Jadi, pada awalnya telah kami jelaskan di laporan, data yang kami pakai terdiri dari 2000 dataset yang terdiri dari 1000 data pria dan 1000 data wanita. Setelah augmentasi, data tersebut menjadi sebanyak 8000 dataset data. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Komang Dwi Prayoga dengan NIM 3 terakhir itu 117. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian terkait normalisasi dan ekstraksi fiturnya. Nah, yang pertama tuh di bagian normalisasinya, di sini ada fungsi normalize dengan parameter data. Nah, pada blok kode ini bertujuan untuk melakukan normalisasi pada data numerik. Nah, normalisasi itu pada dasarnya adalah proses pengskalaan data sehingga nilai-nilainya itu berada dalam range tertentu. Biasanya tuh range-nya tuh berkisar dari 0 sampai 1. Nah, kemudian normalisasi ini sering dilakukan dalam persiapan data untuk model machine learning-nya, di mana di sini kami menggunakan model machine learning LSTM dan juga CNN. Nah, di functionnya ini adalah definisi fungsi yang bernama normalize, di mana fungsi ini menerima satu argumen yaitu data yang merupakan data numeriknya yang akan dinormalisasi nantinya. Nah, data ini diasumsikan berbentuk larik atau array yang larik satu dimensi. Nah, yang scalar ini kami gunakan scalar untuk normalisasinya. Nah, baris ini untuk membuat objek scalar dari kelas standard scalar yang berasal dari library scikit-learn. Nah, standar scalar ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan normalisasi standar, yaitu mengubah data sehingga memiliki nilai dengan range rata-rata 0 dan juga sampai deviasi 1. Nah, kemudian yang data sama dengan data reshape ini adalah untuk melakukan reshape pada data menjadi bentuk 2 dimensinya, yang mana kolomnya itu berjumlah 1 kolom. Nah, ini diperlukan karena standar scalarnya ini mengharapkan input dalam berbentuk 2 buah matriks, yang mana matriksnya itu berbentuk 2 dimensi. Nah, kemudian lanjut ke normalized data. Ya, normalized data sama dengan normalized data reshape ini artinya ini diperlukan karena karena metode fitnya ini menghitung rata-rata dari standar deviasi dari datanya tuh. Nah, scalar transform datanya ini berarti metode transform menerapkan transformasi normalisasi pada data menggunakan rata-ratanya, sehingga standar deviasi yang telah dihitung sebelumnya akan terukur. Kemudian lanjut ke return normalized data, yang mana fungsinya ini untuk mengembalikan data yang telah tadinya dinormalisasi. Nah, selanjutnya ke bagian normalized data. Nah, bagian ini mungkin terkesan sangat simpel karena satu baris, namun ini merupakan contoh dari penggunaan fungsi normalize yang telah didefinisikan sebelumnya untuk melakukan normalisasi pada data audio. Nah, di sini fungsi normalize ini kita perlukan untuk kita ketahui bagaimana fungsi normalize itu nantinya didefinisikan. Nah, kemudian data audionya itu biasanya akan direpresentasikan dalam bentuk array numerik, di mana setiap elemen dalam satu array-nya itu akan mewakili sinyal atau sinyal gelombang atau amplitude suara pada titik waktu tertentu. Nah, dengan berbagai asumsi yang telah disebutkan tadi itu, maka dapat dijelaskan kodenya itu sebagai berikut, yaitu di mana kodenya ini akan memanggil fungsi normalize dengan data sehingga sebagai argumennya. Nah, fungsi normalize ini akan melakukan normalisasi standar pada data audionya. Nah, nantinya hasil normalisasinya itu yaitu akan berbentuk data audio yang telah diskalakan. Nah, kemudian lanjut ke wave plot dengan audio hasil normalisasi, yang mana ini untuk melakukan visualisasi hasil dari normalisasi datanya. Mungkin agak ke bawah dikit.
Nah, ini yang pertama nih ada normalisasi untuk gelombang bunyinya. Kemudian yang di bawahnya itu coba ke bawah. Nah, kemudian yang di bawah yang di sumbu X-nya itu merupakan sumbu untuk time-nya atau waktunya. Kemudian yang sumbu Y-nya itu untuk representasi dari gelombang bunyinya. Nah, coba bisa di play mungkin. Dogs are sitting by the door. Nah, itu sudah lumayan jelas ya. Nanti akan dilabelkan sebagai apa. Nah, ini merupakan spektrogram dari hasil dari visualisasi datanya. Di mana sumbu Y-nya itu merupakan representasi dari frekuensi bunyinya, dengan sumbu X-nya itu merupakan representasi dari sumbu untuk waktunya. Kemudian lanjut ke ekstraksi fiturnya. Nah, di sini untuk ekstraksi fiturnya itu kami menggunakan globe, di mana tujuan dari melakukan ekstraksi fiturnya ini yaitu untuk memproses berkas atau file audio dan mengekstrak fitur-fitur yang akan disebut sebagai Mile Frequency Capture Coefficient atau MFCC. Nah, ekstraksi fitur MFCC ini adalah representasi numerik yang menggambarkan karakteristik suara manusia atau bunyi lainnya. Nah, import globe, kami menggunakan library globe, ya di mana di sini berguna untuk mencari file-file dengan pola tertentu. Misalnya kayak file WFI misalnya yang akan kita gunakan. Nah, function extract feature-nya ini di mana parameternya ini merupakan file path. Nah, ini adalah sebuah fungsi untuk menerima satu parameter yaitu file path-nya itu, yang mana itu merupakan alamat dari file path dari berkas audio yang akan diproses nantinya. Nah, di sini kami menggunakan Librosa juga, jadi mana di dalam functionnya ini baris ini menggunakan Librosa atau perpustakaan dari Python itu. Nah, di sini ada sumbu Y juga. Y ini artinya akan berisi data audio itu sendiri. Nah, biasanya dalam bentuk array numerik, yang mana array-nya itu bentuk dalam satu dimensi. Nah, di sini MFCC sama dengan Librosa ini sama dengan artinya untuk dari ekstraksi fiturnya MFCC-nya itu menghitung koefisien dari MFCC-nya dari data audio sumbu Y dengan laju sampingnya atau SR. Nah, kemudian selanjutnya itu MFCC min, berarti ini adalah menghitung nilai baris untuk menghitung rata-rata dari setiap koefisien MFCC-nya sepanjang sumbu waktunya ini. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil nilai rata-ratanya itu nanti nilai rata-ratanya itu akan di-returnkan atau dikembalikan lagi sehingga itu akan berbentuk vektor fitur yang dimana itu akan digunakan untuk untuk pelatihan modelnya. Nah, kemudian lanjut ke di sini ke bawah. Nah, ini. Nah, di sini pada kodenya ini berarti dia akan mengekstrak fitur MFCC, yang mana di fiturnya itu akan mendapatkan representasi numerik yang tadi sudah saya jelaskan tadi, yaitu di mana kita mendapatkan vektor fiturnya. Nah, di sini kita olah dulu dataset audionya. Nah, ya, setelah kita proses dataset audio yang terorganisirnya itu dalam folder berdasarkan jenis datasetnya. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan sebuah data frame. Jangan sini membuat data frame data frame pandas yang berisi nama file audio dan juga vektor fitur MFCC yang telah diekstrak sebelumnya. Nah, mungkin agak ke bawah. Nah, ini. Nah, di sini setelah fitur-fiturnya itu diproses dan diekstrak, maka fitur-fiturnya itu vektor fiturnya itu akan dikembalikan fungsinya untuk disimpan ke dalam dataset. Jadi di mana ini dataset path sama dengan dataset foldernya. Ke bawah, agak bawah. Nah, di sini untuk menyimpan untuk melihat atau melihat data frame yang dimana isinya itu merupakan vektor fiturnya. Ke bawah.
Nah, di sini kita bisa lihat data frame-nya, di mana terdapat 8.000 kolom dan 8.000 baris dan 14 kolom. Ke bawah, ke bawah lagi. Ini juga sama untuk melihat data frame-nya. Nah, ini ada persebaran vektor fitur dalam setiap labelnya, di mana labelnya ini ada 5, angry, fear, happy, neutral, dan juga sad. Nah, ke bawah. Nah, ini ada persebaran datanya untuk data frame-nya. Ke bawah lagi. Nah, ini distribusi visualisasi dari distribusi setiap labelnya. Nah, mungkin bisa dilihat ke bawah lagi untuk lihat visualisasinya. Nah, di sini persebaran vektor fiturnya itu sudah seimbang, maka bisa dikatakan bahwa ini tidak terjadinya overfitting. Bisa lihat semuanya itu vektor fiturnya itu berjumlah 1.600 untuk setiap labelnya. Nah, setelah didapatkan vektor fitur dari ekstraksi fitur MFCC, maka selanjutnya akan ke tahap training modelnya, di mana modelnya ini kami menggunakan LSTM dan juga CNN. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan terkait penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait penggunaan model dalam proyek 2 ini. Nah, di mana kami menggunakan 2 model yaitu CNN dan LSTM. Sedikit penjelasan, kami ingin menggunakan 2 model ini karena dalam hal ini kami ingin membandingkan terkait model yang memiliki akurasi terbaik yang nantinya salah satu model tersebut akan diimplementasikan pada GUI Streamlit. Nah, masuk ke dalam model CNN, yang pertama kami mengimport library dari beberapa tools yang ada ataupun beberapa library yang ada seperti PADAS, NumPy, dan juga Sklearn. Nah, lanjut. Nah, dalam tahap processing pada modeling CNN, kami juga di sini melakukan ekstraksi, mohon maaf, bukan ekstraksi, tapi di sini kami membaca terkait ekstraksi MSCC yang sudah didapatkan pada tahap processing. Nah, dapat dilihat juga seperti ini data dari augmentasi data yang sudah didapatkan pada saat processing itu sendiri. Nah, lanjut, dalam ekstraksi fitur ini juga menerapkan dengan Y data yang pertama dan nilai data yang terakhir. Y akan membaca data terakhir dari input MFCC itu sendiri. Nah, lanjut ada encoding dari label. Hal ini berguna untuk mengubah data kategori menjadi kata angka. Nah, hal ini kan dilakukan di Y encoding label lanjut definisikan dengan label encoder. Nah, lanjutnya masuk ke standar fitur. Nah, hal ini digunakan untuk menstandarisasi semua fitur yang ada dan juga akan memudahkan dalam proses selanjutnya ataupun pada proses di mana hal ini akan menjadi sebuah asumsi itu standar untuk dilakukannya processing pada model. Nah, ini untuk memprint dari shape ataupun dari wrap shaping-nya dapatkan 8.000 data. Itu dapat lihat 1 berbanding 13 dan 1. Nah, masuk ke dalam model Kavot course, kami di sini menggunakan Kavot 5 dengan random state 42. Nah, langsung setelah didapatkannya, di mana didefinisikanlah sebuah akurasi per fault, di mana loss per fault juga. Nah, hal ini akan didefinisikan dan masuk ke dalam model yang kita bangun, di mana model ini merupakan model dari penggunaan CNN itu sendiri. Nah, di mana ini menginput beberapa input shape dan 6 kelas. Nah, di mana menggunakan kernel size 1 sampai 3. Nah, lanjut dalam hal ini juga
menggunakan optimizer Adam dan metric accuracy. Nah, lanjut ke training model ataupun training index-nya itu akan dilakukan pada saat training fault ini. Ini berguna untuk melihat bagaimana akurasi ataupun bagaimana sistem daripada fault ini dilakukannya dan di-run untuk melihat seberapa banyak dan seberapa pembelajaran yang didapatkan di dalam model CNN ini. Nah, hal ini dapat dilihat model CNN ini akan membuat model, akan memanggil dari model ini dan mengolah data training. Nah, selanjutnya di mana hasil daripada build ataupun dari data tersebut akan disimpan pada histori CNN, di mana hal ini histori CNN ini akan menyimpan dari model CNN. Nah, hal ini di dalam model tersebut ataupun histori ini terdapat pengolahan data X-Train dan Y-Train, di mana dalam pengulangannya 50 dengan size 32. Jadi, kami mengasumsikan di mana K-fault 5 ini dalam satu fault diulang sebanyak 50 kali pengulangan dalam satu fault. Nah, dapat dilihat juga seperti pada layar, ini mempresentasikan ataupun dapat dilihat setiap akurasi dilakukannya fault. Nah, setiap fault itu dilakukannya 50 kali pengulangan dan mendapatkan best akurasi seperti pada gambar. Nah, ini untuk mempermudah saja memprint di mana memperlihatkan akurasi saja dalam fault-nya. Nah, hal ini memperlihatkan rata-rata dari akurasi CNN itu 0,926. Jadi, jika dibulatkan menjadi 0,93. Nah, ini untuk melihat diagram dari validation accuracy value. Nah, model akurasi ini memperlihatkan bahwa data ini bukan sangat baik dalam mempelajari model tersebut. Semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka semakin baik model itu mempelajari dari proses pengolahan data tersebut. Selanjutnya, masuk ke loss-nya ini, dapat dilihat juga semakin data ini diolah, maka loss yang dihasilkan juga semakin kecil seperti itu. Nah, hal ini juga dapat dilihat dalam confusion matrix, di mana data yang benar diolah pada saat itu yaitu 264 data. Setiap kelasnya yang berbeda, di mana hal ini menunjukkan bahwa semakin biru warna maka semakin bagus akurasi yang didapatkan. Nah, sedangkan di luar dari diagonal ini maka data tersebut salah diprediksi seperti itu. Kesalahan. Nah, dapat dilihat juga mendapatkan hasil harusnya di sini 0,93 jika dibulatkan. Nah, hal ini merupakan proses dari CNN itu sendiri masuk ke dalam model LSTM. Nah, model LSTM ini hampir sama penggunaan data dan juga penggunaan pengolahan data pada model LSTM, di mana dengan mengimport berbagai library yang ada, setelah itu membaca ekstraksi MSCC itu sendiri. Nah, pada processing ini akan dilakukan normalisasi pada MSCC fitur itu dilakukan pertama. Nah, setelah dilakukan normalisasi ini, akan disimpan data tersebut di dalam scalar main NumPy. Nah, ini dapat dilihat pada dataset ini. Ini akan menyimpan pada semua data di sini. Oke, lanjut. Nah, seperti tadi ada encode label dan juga, nah di sini kami juga menggunakan tensor untuk menggunakan datanya dan mengolah data semua dan nantinya akan disimpan dan dipanggil pada saat penggunaan distributed. Nah, ada prepare audience loader. Nah, ini menggunakan dataset di mana untuk melihat dataset itu sendiri, untuk melihat audio dataset di dalam kelas dataset. Nah, maka didefinisikanlah menjadi set model fitur label. Nah, ini merupakan sebuah parameter ataupun menjadi sebuah data yang diambil dari set fitur dan label. Ini, lanjut ke model LSTM itu sendiri. Dalam model LSTM ini
juga kami juga mengkelaskan di mana kelas ini menggunakan NN model. Nah, di mana hal ini didefinisikan ataupun diambil data di step input size, hidden size, 6 layer, dan 6 kelas. Hal ini juga dilakukan untuk melihat proses kinerja dari LSTM. Nah, langsung ke define device-nya ini untuk meran ataupun untuk agar nantinya bisa dijalankan pada device dan juga tidak mengalami kendala dalam penginputan data. Nah, dilakukanlah hypermeter. Hypermeter ini untuk melihat daripada label encoder class tersebut, di mana dengan read 0,01, size-nya 32, dan epoch kami gunakan 20. Nah, dengan perbandingan hidden size, di mana 64,128. Nah, hal ini juga kami lakukan cover sebanyak 5 kali dengan mengulang data training tersebut. Dan juga memvalidasi di mana bahwa data tersebut memang sudah benar dilakukan. Nah, training yang pertama akan kami men-set di mana base akurasi sama dengan 0 untuk memulai dari 0 dan juga tidak ada set parameter akurasi yang kami lakukan. Nah, selanjutnya base parameter akan disimpan. Nah, di mana high size ini akan dilakukannya training evaluasi model dan akan menghasilkan base parameter dan juga base akurasi yang dapat dilihat base parameter pada hidden size di 128 dengan 6 layer 2 mendapatkan base akurasi 0,97,09. Nah, dapat dilihat juga di dalam confusion matrix ini menghasilkan confusion matrix sama seperti yang tadi saya jelaskan. Dalam diagonal ini data yang dibaca dengan benar sejumlah 1.564 pada label Angry dan selanjutnya. Kenapa berbeda dengan MHCC? Karena kami menggunakan agak perbedaan modeling karena dalam sejauh ini dalam penggunaan akurasi di modeling LSTM ini kami sempat men-set di mana data tersebut sama dengan CNN dan juga datanya itu memang akurasinya itu di kisaran 97 sampai 96. Memang lebih akurasinya lebih tinggi di LSTM itu sendiri. Namun karena beberapa error saat kami menginput kepada error pada saat penginputan di GUI, kami mengubah setup di modeling LSTM itu sendiri. Nah, dapat dilihat juga confusion matrix dengan akurasi 0,97. Nah, akan dilakukannya training final. Di sini untuk memastikan bahwa hidden size 6 layer ini dan juga semua data yang sudah diolah ini memang benar dan juga akurasinya memang sudah baik dilakukan di dalam sebuah di sebuah training ini. Nah, lanjut semua model ataupun training model tersebut yang sudah kita jalankan tadi akan disimpan dalam source di mana dengan nama lstmmodel.pad. Nah, di mana hal ini juga akan men-save data label encoder class dengan nama label encoder class. Nah, dapat dilihat seperti ini. Ada di layar samping. Ini menandakan bahwa model sukses disimpan. Nah, kita akan lanjut di tampilan GUI. Nah, di mana kita juga menginputkan definisi LS model di dalam GUI kami karena kami menggunakan model LSTM itu sendiri dengan size dan parameter yang kami sudah set. Lanjut ke load model, di mana ini akan meload tadi seperti device akan dipanggil di sini untuk nantinya bisa di running di dalam GUI kita. Nah, label encoder ini juga dipanggil semua. Nah, lanjut di akhir. Nah, di sini. Nah, Extensive Feature MSCC di sini akan menginput audio dan juga di sini akan membaca terkait bahwa dalam penginputan tersebut apa sih audio yang kita input, apakah prediksi emosi angry ataupun fear ataupun happy seperti itu. Oke, lanjut.
kita langsung saja running terkait penggunaan Streamlit. Baik, setelah di-run, seperti inilah tampilan pada Streamlit. Nah, langsung saja kita run. Kita lihat di mana dataset yang kita gunakan adalah dataset original. Nah, yang kita lihat, kita mencoba yang pertama dari kelas ataupun dari label Angry. Nah, kita play. Proses masih berjalan. Nah, langsung dia muncul di mana prediksi emosionalnya adalah Angry, sesuai dengan kelasnya. Nah, coba kita mencoba yang lain. Nah, langsung kelihatan prediksi emosionalnya fair. Nah, coba kita menggunakan agar teman-teman sekalian ataupun Bapak Ibu yang menonton percaya bahwa akurasinya ini memang benar 97%. Biar tidak ntar dikatakan bahwa klasifikasi ini hanya menentukan sebuah tabel saja seperti itu, ataupun hanya men-scan daripada format nama seperti itu. Nah, kita coba. Tadi saya sudah sempat merubah nama terkait nama-nama seperti ini. Ya, dia langsung diprediksi bahwa Fairness Kayagi ini merupakan klasifikasi dari happy ataupun rasa senang seperti itu. Memang benar ini diambil dari label happy. Nah, dapat dikatakan seperti ini bahwa sistem memang bekerja dengan baik dan optimal seperti itu. Namun, sayangnya aplikasi ataupun penerapan ini hanya berlaku untuk data yang kita gunakan. Nah, di sini saya sempat menggunakan terkait voice note ataupun voice yang saya buat sendiri. Nah, dia tidak akan terdeteksi karena processing ini belum mengalami deep learning ataupun pendalaman di mana dalam menganalisis suara semua orang seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya dan kelompok kami. Jika memang ada salah kata ataupun salah pemaparan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat menonton.